Kalau mau dilihat dari siapa orang pertama yang menangisi untuk Imam Hussein, manusia ya, dari kalangan manusia, riwayat-riwayat menyebutkan yang pertama menangisi untuk Imam Hussein itu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika beliau makan buah terlarang itu, lalu kemudian beliau diturunkan ke bumi, beliau meminta maaf pada Allah untuk dimaafkan, lalu kemudian Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama 5 orang dan bertawasul kepada 5 orang. Ya Hamidu bihaq, wahai Adam katakanlah begini, ya Hamidu bihaqqi Muhammad, wa ya Ali bihaqqi Ali, wa ya Fatiru bihaqqi Fatimah, wa ya Muhsin bihaqqil Hasani wal Husain wa minkal ihsan. Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan begini, ya Jibril, wahai saudaraku Jibril. Riwayatnya mengatakan ya akhi, menyebut Jibril ya akhi. Kenapa ketika menyebut orang yang kelima itu hatiku bergetar dan air mataku tidak bisa terbendung? Kenapa? Kemudian Malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Adam apa yang akan dialami oleh Imam Hussein, bahwa beliau akan terbunuh di Karbala, yang membunuh adalah umatnya, kakeknya sendiri, dan beliau akan dibunuh dalam keadaan kehausan dan yang demikian sampai akhir riwayat. Dan Nabi Adam pun menangis. Jibril pun menangis pada saat itu. Jadi kalau dikatakan manusia siapa yang pertama kali menangis untuk Imam Hussein, ya Nabi Adam kalau manusia. Selain Nabi Adam, apakah nabi-nabi yang lain juga menangis untuk Imam Hussein? Iya. Diriwayatkan ada 2 riwayat tentang menangisnya Nabi Adam untuk Imam Hussein. Satu kali Nabi Adam ketika sedang berjalan dan melewati tanah Karbala, kaki beliau terantuk sesuatu sehingga keluar darah. Nabi Adam merasa bahwa beliau melakukan suatu kesalahan, karena itu diazab, dihukum oleh Allah. Dia pun bertanya, ya Allah, adakah kesalahan lain yang aku lakukan sehingga engkau mengazabku seperti ini? Kata firman Allah mengatakan, wahyu kepada Adam, bahwa tidak. Tapi engkau sedang berada di tempat yang kelak cucumu Al-Husain akan dibunuh di sini. Aku kenai masalah seperti ini, supaya sedikit merasakan bahwa darahmu tertetes di tanah ini. Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada 2 riwayat tentang Nabi Adam yang menangis Imam Hussein. Ada lagi riwayat tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di kapal dan kapalnya melalui tempat Karbala. Di situ ombak sedemikian kencangnya, terombang-ambing di situ. Nuh bertanya, ya Allah, ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Ketika banjir itu, Ustaz. Ya. Kata Allah, wahai Nuh, engkau berada di tempat yang disebut dengan Karbala. Disinilah cucumu Al-Husain kelak akan dibunuh. Dan Nuh pun menangis bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Kisah Nabi Ibrahim bahkan lebih dahsyat lagi ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian Allah mengatakan, jangan disembelih. Qad saddaqta ru'ya, kau sudah membenarkan wahyu lewat mimpi yang sampai kepadamu, jangan disembelih. Lalu kemudian yang terjadi adalah Allah mengganti wafadainahu bidzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang agung. Kalau kita lihat sembelihan yang agung di dalam ayat Al-Quran, rata-rata mufassir Ahlus Sunnah menjelaskannya sebagai kambing yang domba yang besar. Dalam riwayat Ahlul Bait dikatakan wafadainahu bidzibhin azim, sembelihan yang agung itu adalah Imam Hussein alaihissalam. Pernah suatu kali Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, para nabi kan tahu ilmu yang akan datang. Ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mana yang lebih engkau cintai, dirimu ataukah nabi akhir zaman? Nabi Ibrahim mengatakan, aku lebih mencintai nabi akhir zaman dibandingkan diriku. Mana yang lebih engkau cintai, anakmu atau anaknya Nabi akhir zaman? Dijawab oleh Ibrahim, aku lebih mencintai anaknya Nabi akhir zaman dibandingkan anakku. Musibah yang menimpa anakmu lebih besar atau musibah yang menimpa anaknya Nabi akhir zaman? Dijawab, musibah yang menimpa anaknya Nabi akhir zaman lebih besar bagiku. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku gantikan sembelihan untuk Ismail dengan sembelihan yang nanti akan terjadi di Furat, di tepi sungai Furat, ketika anak
dari nabi yang terakhir akan dibunuh di situ. Inilah yang kemudian Nabi Ibrahim menangis. Dari kisah-kisah yang riwayat-riwayat yang lain tentang tangisan para nabi juga cukup banyak riwayat-riwayatnya. Ini masih tentang nabi-nabi yang lalu. Belum tentang Nabi Muhammad sendiri. Ada beberapa riwayat tentang Nabi Muhammad. Kapan beliau menangisi untuk Imam Husain alaihissalam. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Imam Husain lahir. Ada yang mengatakan setelah Imam Husain lahir. Ada riwayat lagi yang menyebutkan ketika Imam Husain sudah bisa berlari, sudah bisa berjalan gitu. Riwayatnya bermacam-macam. Tapi intinya semua riwayat itu merujuk pada satu hal. Bahwa Nabi sudah diberitahu cucunya ini akan dibunuh oleh umatnya. Ya, itu salah satu riwayatnya tadi saya katakan. Ada riwayat yang menyebutkan sebelum kelahiran Imam Husain, ada riwayat yang mengatakan setelah kelahirannya, dan ada riwayat pula yang menyebutkan setelah beliau bisa berjalan. Nah, kalau riwayat yang ketiga beliau bisa berjalan itu beliau pernah berada di rumah Ummu Salamah. Pada waktu itu beliau kedatangan malaikat. Lalu kemudian Nabi mengatakan pada Ummu Salamah, jangan ada orang yang masuk ke rumah ini. Aku masih ada hal penting. Tidak boleh ada orang yang masuk. Mendadak pada saat itu Imam Husain yang sudah bisa berlari, bisa berjalan masuk ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah tidak bisa mencegah. Lalu kemudian dipeluklah oleh Rasulullah. Lalu kemudian malaikat itu bertanya pada Rasulullah, apakah engkau mencintai cucumu ini? Rasul mengatakan, ya, aku sangat mencintainya. Dikatakan oleh malaikat itu, ketahuilah bahwa cucumu ini akan dibunuh oleh umatmu. Kalau kau ingin aku kasih tanah di mana dia akan dibunuh. Diambilkan tanah pada Rasulullah, diberikan pada Rasulullah. Tanah itulah yang kemudian dititipkan oleh Rasulullah ke Ummu Salamah. Dan kemudian ketika hari Imam Husain terbunuh, tanah itu berubah menjadi darah.